Halo Sobat Finansial, jumpa lagi dalam acara Financial Corner bersama saya, Ayi Ahmad Hidayah. Tema kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu bagaimana cara memilih asuransi pendidikan yang tepat untuk anak. Seperti kita ketahui, biaya pendidikan, terutama untuk anak-anak kita, itu sangat besar, dan kedepannya itu sangat besar juga pertumbuhannya. Bahkan, berdasarkan data yang kita himpun, gitu ya, inflasi untuk pendidikan itu jauh lebih besar dari inflasi nasional. Nilainya bahkan bisa mencapai di atas 10%. Nah, tentunya kalau kita tidak mempersiapkan biayanya dengan baik, itu akan membebani kita dan akan berpotensi mengganggu ya, pendidikan anak-anak kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menyekolahkan atau memberikan pendidikan yang layak buat anak-anak kita? Nah, salah satunya tentunya adalah dengan memilih asuransi pendidikan yang tepat. Lalu caranya seperti apa untuk mencari asuransi pendidikan yang tepat untuk anak kita? Nah, tips pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menghitung berapa kebutuhan dana yang memang dibutuhkan untuk pendidikan anak-anak kita. Misalkan untuk TK berapa, untuk SD berapa, SMP, SMA sampai perguruan tinggi berapa. Dari situ kita akan ketahui berapa kira-kira dana yang kita targetkan untuk pendidikan anak-anak kita. Nah, kalau kita sudah tahu berapa total dana yang kita butuhkan, yang kedua langkahnya adalah yang harus kita lakukan, ketahui berapa dana yang harus kita sisihkan untuk memberi asuransi pendidikan ini atau polis yang harus kita bayarkan. Dengan begitu, kita bisa mulai menganggarkan, baik itu setiap bulannya maupun setiap tahun, berapa kira-kira dana yang memang kita bisa alokasikan untuk asuransi pendidikan anak. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita tentunya memilih asuransi pendidikan yang tepat. Karena setiap orang atau setiap anak tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang cukup puas menyekolahkan anaknya mungkin di sekolah negeri gitu ya. Ada yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah swasta unggulan atau ada yang ingin menyekolahkan anaknya di luar negeri gitu ya, itu tidak ada yang salah. Yang penting adalah tentunya kita bisa menyiapkan dananya dengan baik gitu. Nah, yang keempat yang harus kita lakukan adalah kita bandingkan beberapa produk. Jadi sebelum kita memutuskan membeli produk yang mana, kita bandingkan beberapa produk. Nah, dari perbandingan itu kita lihat apa keunggulan-keunggulan dari produk tertentu itu, apa kekurangannya. Nah, kita sesuaikan tentunya dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita nanti. Baik itu dari sisi biaya, dari sisi coverage-nya, dari sisi fitur-fiturnya, dan dari sisi misalkan investasinya atau perlindungannya, tentunya semua harus kita perhitungkan dengan baik. Nah, jika memang sudah kita perhitungkan dan kita sudah jatuh ke pilihan yang tepat, yang terakhir adalah kita cari perusahaan asuransi atau produk asuransi yang terpercaya, yang memang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, gitu ya, supaya kita tidak terjebak dengan penawaran-penawaran yang bodong atau skema-skema investasi yang ilegal, gitu. Nah, dengan begitu, kita bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi dari asuransi pendidikan kita untuk biaya pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Nah, itulah kira-kira tips dari kami, Sobat Finansial. Nah, kira-kira topik apa lagi yang akan kita bahas ke depan? Jangan lupa komen, like, dan subscribe.